Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apoteker Nina Irmayanti Harahap SSI MSI. Saya adalah dosen tetap di Fakultas Farmasi Institut Kesehatan Deli Husada, Deli Tua. Saya lulus sarjana farmasi tahun 2005 dan melanjutkan program studi profesi apoteker lulus tahun 2007 dan lulus lagi di Magister Farmasi pada tahun 2017 dari Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya bawa, yaitu mata kuliah obat tradisional. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan diberikan kepada mahasiswa farmasi semester 3, di mana dengan beban 2 SKS, sebanyak 14 kali pertemuan dan 2 kali ujian, yaitu 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Adapun rincian pokok materi pembelajaran dari pertemuan terdiri dari sejarah obat tradisional, perkembangan obat tradisional secara global, regulasi jamu, OHT dan fitofarmaka, pemilihan simplisia, rasionalisasi komposisi jamu serta bentuk sediaannya, perkembangan golongan obat berdasarkan persyaratan klaim keamanan, bahayanya penambahan bahan kimia obat pada produk obat tradisional, dan metode analisisnya. Selanjutnya menentukan golongan obat tradisional dari segi bentuk, sediaan komposisi, simplisia penyusunnya, khasiat, klaim keamanan, dan profil kemasannya. Yang berikutnya adalah perkembangan industri obat tradisional berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, CPOTB, saintifikasi jamu, tanaman obat terlarang yang dijadikan bahan baku utama dalam produk obat tradisional, serta mendesain dan menentukan produk obat tradisional yang rasional. Capaian pembelajaran yaitu mahasiswa diharapkan mampu merancang atau mendesain suatu obat tradisional dari segi komposisi, alur produksi, pemilihan golongan obat tradisional, dan pemilihan industri obat tradisional yang tentunya berdasarkan regulasi dan dikeluarkan oleh pemerintah. Selama mengajar, saya menggunakan beberapa buku sebagai referensi acuan saya. Di antaranya, Suparni dan Ari Wulandari tahun 2016 dengan buku Herbal Nusantara. Kemudian ada Ovalina Sylvia Boruginting tahun 2021 dengan buku Ajar Obat Tradisional. Lalu ada Imade Oka Adi Parwata tahun 2016, itu obat tradisional. Yang keempat, Badan Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2020 dengan buku saku obat tradisional untuk daya tahan tubuh. Selanjutnya, Kementerian Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tahun 2019 dengan judul buku Tanaman Obat Warisan Tradisi Nusantara untuk Kesejahteraan Rakyat. Dalam pembelajaran di kelas, saya menggunakan 3 metode penting saat berhadapan dengan mahasiswa, yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery atau penyampaian materi. Sebelum memulai perkuliahan, saya selalu menyampaikan RPS dan kontrak perkuliahan sebagai gambaran awal kira-kira apa saja yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini. Pada kontrak perkuliahan, di sini saya akan menyampaikan kepada mahasiswa tentang apa-apa saja aturan yang harus diikuti dalam kelas saya. Sementara RPS, yaitu berisi materi pembelajaran dari beberapa pertemuan perkuliahan. Penyampaiannya saya lakukan secara singkat dan sederhana agar mahasiswa mudah memahami penjelasan yang saya berikan. Penggunaan media seperti laptop, proyektor, kemudian media papan tulis juga sangat membantu saya dalam menyampaikan materi pokok selama perkuliahan berlangsung. Yang kedua adalah interaction atau interaksi. Dalam hal ini, tentunya ketika saya memaparkan atau menjelaskan materi perkuliahan yang sedang saya berikan kepada mahasiswa, tentunya saya sangat mengharapkan adanya interaksi dari mahasiswa tersebut. Misalnya dengan cara memberikan beberapa pertanyaan sebelum atau saat perkuliahan sedang berlangsung. Lalu, saya juga membuka forum diskusi. Dengan demikian, saya dapat melihat sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang saya sampaikan.
Serta di sini juga saya bisa melihat kemampuan mereka dalam berpikir, menggali informasi, menganalisa, dan keberaniannya dalam menyampaikan gagasannya. Yang ketiga adalah assessment atau penilaian. Penilaian menjadi indikator bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah disampaikan. Penilaian yang saya lakukan bersifat objektif tanpa melihat background mahasiswa tersebut. Pengambilan nilai biasanya saya lakukan pada yang pertama, akhir perkuliahan, seperti dilakukannya kuis. Di sini saya menggunakan Google Form sebagai media, sehingga ketika ujian selesai, grafik nilainya akan terlihat secara langsung. Yang kedua, tugas kelompok seperti membuat video yang kemudian akan di-share mahasiswa ke medsosnya masing-masing. Yang ketiga yaitu pengambilan nilai pada saat UTS dan UAS. Dalam video pembelajaran yang akan saya bawakan itu adalah pertemuan ketiga dengan materi menjelaskan perbedaan antara jamu, OHT, fitofarmaka dari berbagai unsur, serta menjelaskan regulasi tentang penggolongan obat tradisional. Video ini juga sekaligus merupakan PDD UKT sebagai salah satu kelengkapan persyaratan dalam mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2023. Di dalam video pembelajaran ini, saya akan mendeskripsikan secara singkat tentang obat tradisional yang tentunya sudah sangat cukup familiar di masyarakat. Penggunaannya yang cukup sederhana, selain itu harganya juga murah dan mudah didapat, dan tentunya sudah terbukti akan khasiat empiris. Salah satu produk dari obat tradisional adalah jamu. Jamu tentunya sangat akrab di masyarakat. Dan seiring dengan berjalannya waktu, obat tradisional Indonesia pun mengalami perkembangan dan dibagi atas 3 golongan. Yang pertama, jamu. Yang kedua, obat herbal terstandar atau OHT. Dan yang ketiga adalah fitofarmaka. Berdasarkan perkembangan dan regulasinya, bahkan sekarang sudah ada formularium fitofarmaka yang merupakan pedoman acuan untuk pengembangan produk obat asli Indonesia di sarana pelayanan kesehatan. Dan juga sudah dilegalkan oleh Kemenkes pada tanggal 19 Mei tahun 2022. Demikian penjelasan singkat saya mengenai mata kuliah obat tradisional yang akan saya bawakan. Berikut mari kita saksikan bersama video pembelajaran saya di kelas dengan materi regulasi penggolongan obat tradisional. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat siang adik-adik semua. Selamat siang, Bu. Apa kabar adik-adik semua? Baik, Bu. Baik ya adik-adik, hari ini kita masuk perkuliahan kita seperti biasa. Sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang nanti akan saya bagikan bisa kalian terima dengan baik dan bisa diterapkan. Baik, kita mulai berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai perkuliahan, di sini Ibu ingin sedikit memberikan motivasi, memberikan sentuhan supaya kalian lebih semangat belajarnya. Ada satu motivasi yang saya kutip yang mengatakan bahwa kesuksesan itu adalah sebuah tujuan. Tujuan bagi semua orang. Kesuksesan itu akan membawa kebahagiaan dalam hidup. Sehingga untuk meraih kesuksesan tersebut tentu saja harus melalui perjalanan yang tidaklah mudah. Jadi adik-adik, memang kesuksesan itu tidaklah mudah didapat tanpa ada perjuangan. Untuk itu saya harapkan jangan sia-siakan kesempatan kalian duduk di bangku ini untuk menimba ilmu. Bagaimanapun ini nanti pada akhirnya kalian sendiri yang akan menikmatinya. Baiklah adik-adik, selanjutnya akan saya paparkan materi kita hari ini, yaitu tentang regulasi penggolongan obat tradisional
serta perbedaan antara jamu, OHT, dan fitofarmaka. Ya, baik adik-adik, saya mau refleksi dulu dengan mata kuliah kita yang sebelumnya, karena kan hari ini kita masuk materi yang ketiga. Nah, dari materi yang lalu saya mau tanya sama adik-adik, siapakah yang masih ingat apa sih sebenarnya obat tradisional? Bagi yang tahu silakan angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, silakan Dek. Perkenalkan, nama saya Eva Purba. Nah, seperti yang kita ketahui, obat tradisional merupakan obat yang belum mengalami pengolahan. Obat tradisional itu sudah dilakukan dari sejak zaman turun-temurun sampai hingga saat ini. Ya, terima kasih Eva. Jawabannya saya simpan dulu, saya tanggapin. Untuk Eva, ayo kita berikan aplaus. Oke, selanjutnya yang mau saya tanyakan adalah apa sih jenis atau contoh obat tradisional yang kalian tahu? Kalau ada yang tahu, silakan angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silakan Dek. Perkenalkan, nama saya Giovanni. Di sini saya akan memberikan contoh obat tradisional. Seperti yang kita ketahui, contoh obat tradisional secara umum yaitu jamu, Bu. Baik, terima kasih Giovanni. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih Giovanni. Kita berikan aplaus lagi kembali. Ya, tadi temennya sudah menyebutkan salah satu contoh obat tradisional adalah jamu. Tentunya jamu ini sudah cukup familiar. Namun selain jamu, ada lagi deh jamu naik kelas. Seperti saya akan menampilkannya di dalam materi perkuliahan saya hari ini. Oke adik-adik, hari ini topik capaian dari materi kita adalah tentang regulasi penggolongan dari obat tradisional. Kemudian perbedaan dari jamu, OHT, dan fitofarmaka yang dilihat dari beberapa unsur. Baik ya. Tadi saya tanya sama temennya si Eva sebelumnya, saya mau refleksi definisi dari obat tradisional. Jadi obat tradisional menurut BPOM dari CPOTB nomor 25 tahun 2021, yang dimaksud obat tradisional itu adalah semua bahan ataupun ramuan bahan yang berupa baik dia bahan tumbuhan, baik dia bahan mineral atau hewan atau campuran dari bahan-bahan tersebut, ya, yang ini sudah digunakan secara turun-temurun, digunakan sebagai obat, dan dia sudah diterapkan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Obat tradisional juga pasti lebih mudah penggunaannya. Selain itu harganya murah, ya, dan pengolahannya cukup sederhana, ya, tidak seperti dengan obat-obat yang lain. Nah, tapi selain memiliki dampak positif, ada juga deh dampak negatifnya atau memiliki kelemahan. Apa sih kelemahannya? Nah, obat tradisional itu pembuktiannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Tadi sudah dijelaskan sama temennya bahwa pemakaiannya itu secara turun-temurun, ya, dari nenek moyang, ya, berarti cukup lama ya. Nah, kemudian kurang terpercaya. Orang kurang percaya kadang-kadang kalau kita kasih obat tradisional. Nah, kemudian ada interaksi obat. Interaksi obat ini tidak hanya pada obat-obat yang konvensional, tetapi obat tradisional juga bisa menyebabkan interaksi. Oke, adik-adik, tadi kan kita udah bahas tentang obat tradisional yang pengolahannya mungkin memang sederhana, tetapi karya dari nenek-nenek moyang kita yang sudah kita anggap itu memang memberikan efek pengobatan. Untuk pengembangannya, kandungan zat aktif obat ini harus dilakukan standarisasi ekstrak supaya melalui teknologi kimia ini obat tradisional yang memiliki banyak komponen di dalamnya atau multi komponen ini mengandung ekstrak-ekstrak yang terstandar, yang berkhasiat, yang dijamin kualitasnya serta keamanannya. Setelah nanti ekstraknya di standar, kemudian
dari bahan bakunya akan dibuat obat herbal terstandar. Kemudian naik kelas lagi tadi seperti di awal saya bilang adalah menjadi fitofarmaka. Nah, untuk pengembangan dari obat tradisional ya, tentunya akan dilakukan eksplor, ya, pengeksplorasi sumber daya alam ataupun bahan aktif tanaman obat tradisional. Nah, di sini bisa kalian lihat ada beberapa tahap yang harus dilewati. Yang pertama adalah etnomedicine. Etnomedicine ini adalah penarikan senyawa ekstrak dengan menggunakan jenis beberapa pelarut. Kemudian ada uji farmakologis di awal ekstrak. Ketika ekstraknya sudah didapat, nanti ini akan dilihat aktivitas farmakologi dari ekstrak tersebut. Selanjutnya dilakukan screening fitokimia. Screening fitokimia di sini kita akan memisahkan senyawa-senyawa yang aktif dari yang lainnya. Ya. Kemudian tahap berikutnya adalah isolasi bahan aktif tersebut dan dibuat penetapan strukturnya. Kemudian dilakukan lagi standarisasi sediaan fitofarmaka, adalah pengembangan teknologi ya antara ilmu farmasi dengan ilmu kedokteran. Di sini terjadi pengembangan bioaktivitas, kemudian ada uji praklinik dan uji kliniknya. Yang keenam adalah uji farmakologi lanjutan dari isolat. Selanjutnya adalah tahapan nomor 7, yaitu modifikasi struktur atau disingkat dengan QSAR atau Quantitative Structure of Activities Relationship. Dan tahap terakhir adalah teknologi formulasi untuk uji klinis selanjutnya. Dan ini masih ada tahapan selanjutnya sampai 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya jamu adalah salah satu contoh obat tradisional. Nah, jamu memiliki kriteria. Yang pertama adalah harus aman, ya. Aman, kemudian dia melewati 3 generasi. Artinya kalau satu generasi itu adalah 60 tahun, maka 3 generasi adalah 180. Nah, kemudian jamu harus memiliki klaim khasiat yang berdasarkan data empiris. Data empiris itu adalah data yang sudah lama atau yang sudah berdasarkan pengalaman. Itu data empiris. Obat tradisional yang berikutnya adalah obat herbal terstandar. Nah, obat ini memiliki logo seperti di depan, ya. Sama-sama kita lihat dengan lingkaran, tepi lingkaran yang berwarna hijau. Nah, OHT juga memiliki kriteria harus aman. Di sini ada klaim khasiat secara ilmiah melalui uji praklinik. Ya. Uji praklinik itu adalah uji menggunakan hewan coba atau hewan uji. Nah, kemudian kriteria ketiganya adalah memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Yang keempat, menggunakan peralatan yang mahal, tidak seperti obat tradisional, cukup dengan alat-alat sederhana, dan sudah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadinya. Berbeda dengan kriteria dari fitofarmaka. Kriterianya hampir sama, tetap aman. Yang pertama aman, yang kedua ada klaim khasiat secara ilmiah. Tetapi di sini fitofarmaka melalui uji praklinik dan klinik. Sementara klinik kita sudah mengujikannya kepada manusia. Telah dilakukan standarisasi bahan baku yang digunakan dalam obat jadinya, memiliki clinical evidence dan siap untuk diresepkan oleh dokter. Jadi ada beberapa contoh obat-obat fitofarmaka yang ada di pasaran, contohnya seperti Odiar, ya, kemudian ada Stimuno, ya, kemudian ada lagi Tensigat. Mungkin ada yang pernah dengar untuk obat tensi, untuk hipertensi, lalu ada Reumanet, dan masih banyak lain. Oke adik-adik, tadi kan saya sudah menjelaskan beberapa kriteria dari masing-masing penggolongan obat tradisional. Nah, untuk jamu, ada berapa kriteria dari jamu? 5. Yang pertama, Aman. 2. Melewati 3 generasi. Yang ketiga, Klaim khasiat berdasarkan data
ya Dek, bahwa obat tradisional itu memiliki beberapa tingkatan atau beberapa golongan, ya. Bahkan ada naik kelas, ya. Nah, kelas yang pertama tadi kita tahu bahwa dimulai dari jamu, ya. Kemudian jamu ini dilakukan pengembangan, kemudian berubah menjadi obat herbal standar, naik kelas. Kemudian dari OHT dilakukan uji farmakologi atau uji praklinik, jadi menggunakan hewan uji. Nah, setelah itu naik kelas lagi menjadi fitofarmaka. Nah, di sini pada fitofarmaka ini adalah kelas yang paling tinggi, dan fitofarmaka inilah yang biasanya diresepkan oleh dokter. Kenapa bisa diresepkan? Karena yang pertama sudah lolos uji praklinik dan lolos uji klinik. Klinik artinya pada manusia ya. Nah, tetapi pada OHT di sini hanya lolos uji praklinik. Nah, untuk fitofarmaka, ya, setelah menjadi fitofarmaka, pada uji klinik menurut Depkes ada tahap pengembangannya kembali, seperti seleksi dari calon fitofarmaka, ya. Kemudian ada biological screening calon fitofarmakanya. Kemudian step ketiga adalah penelitian farmakodinamik. Yang keempat adalah pengujian toksisitas lanjutan, ya. Yang kelima, pengembangan dari sediaan fitofarmaka atau formulasi. Kemudian yang terakhir adalah uji klinik pada manusia yang sehat dan yang sakit. Jadi obat tersebut setelah dia disediaan pun tetap harus diujikan lagi kembali kepada orang yang sehat untuk melihat apakah dia memberikan efek toksik, atau diberikan kepada orang yang sakit apakah dia memberikan efek terapi yang seperti yang diharapkan, ya. Nah, setelah ini memenuhi, maka obat fitofarmaka ini akan dikembangkan, diproduksi, dan dipasarkan dalam kemasan-kemasan yang lebih aman dan siap untuk diedarkan serta diresepkan oleh dokter. Nah, yang berikutnya adalah regulasi obat tradisional. Nah, regulasi obat tradisional ini adalah obat tradisional yang akan diedarkan. Tentunya harus memiliki izin edar. Nah, bagi pelaku usaha yang mau membuat izin edar obatnya, maka harus wajib mendaftarkan produknya ke Badan POM. Di Badan POM nanti akan diregistrasi, kemudian akan diperiksa atau dievaluasi mutunya, keamanan, serta dari khasiat produknya apakah sesuai dengan kategori produk yang didaftarkan. Nah, hasil evaluasi nanti akan dilihat diterima atau ditolak. Ketika hasil evaluasinya ditolak, maka akan diberi surat kepada pelaku usaha tersebut bahwa produknya masih belum memenuhi syarat. Tapi ketika dia sudah diterima, maka hasil evaluasinya tadi akan memberikan surat edaran juga bagi pelaku tersebut bahwa produk yang mereka punya siap beredar dengan NIE atau nomor izin edar. Jadi adapun tujuan dari regulasi obat tradisional itu sebenarnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat bahwa obat yang kita akan konsumsi itu memenuhi persyaratan mutu. Nah, kemudian selain itu juga bisa memajukan industri dari pelaku-pelaku usaha obat tradisional. Nah, di sini bisa kita lihat ada pemerintah menerbitkan beberapa peraturan, ya, ada peraturan dasar, peraturan umum, pengawasan, terus peraturan tentang produksi distribusi, serta termasuk pendaftaran perizinan. Nah, adik-adik bisa lihat di depan bahwa ini ada
Undang-Undang dengan nomor 36 tahun 2009 serta berisi Permenkes, ada Kemenkes ya dari Badan POM. Nah, ini ada peraturan-peraturan yang terus berubah, bahkan sampai di bagian sini boleh dilihat ada persyaratan mutu keamanan dan mutu obat tradisional yang terus mengalami pembaharuan yang lebih baik lagi. Ya, boleh dilihat. Untuk zaman sekarang ini, sudah ada percepatan dan peningkatan penanaman modal di dalam segi obat-obatan dan makanan. Nah, ada pelayanan perizinan BPOM ya, di sini nomor 26 tahun 2018, terintegrasi elektronik. Nah, di sini ada aplikasi atau sistem yang kita kenal dengan namanya OSS atau Online Single Submission. Nah, nanti dari sini si pelaku usaha bisa mendaftarkan atau melihat sampai di mana nanti perkembangan dari izin edar yang mereka mau buat atau mau didaftarkan. Nah, situ bisa dilihat nanti ada izin edarnya, izin edar dari obat tradisional, ada izin edar kosmetik, sertifikasi CPOTB, CPKB, surat keterangan baik itu ekspor maupun impor terhadap kosmetik, obat dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, tadi saya sudah memaparkan tentang materi kita hari ini. Kira-kira dari materi yang saya paparkan itu ada yang mau ditanyakan? Silahkan ya, angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, silahkan, Dek. Saya Andi, Bu, ingin bertanya tentang kelemahan obat tradisional adanya interaksi obat. Itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Oke, Andi, silakan duduk. Interaksi obat pada obat herbal itu maksudnya adalah berkurangnya efek dari obat herbal tersebut karena adanya gangguan atau masuknya dengan obat-obat yang lain. Contohnya bisa dari obat-obatan, bisa karena makanan, bisa juga minuman dan sebagainya. Jadi efek obat yang diharapkan dari herbal tersebut berkurang. Gimana kira-kira, Dek? Baik, Bu, terima kasih. Ya, oke adik-adik. Demikian tadi perkuliahan kita. Dan seperti biasa ya, di akhir perkuliahan Ibu minta kalian mengisi kuis. Ya, boleh lihat di papan tulis ya. Di sini ada tugas yang harus kalian selesaikan, yaitu yang pertama carilah jurnal obat-obat tradisional, lalu dibahas ya di sini melalui komposisinya, fungsinya, serta bagaimana cara menyajikannya secara tradisional. Ya, kalian bisa cari dari jurnal-jurnal. Ya, kemudian yang kedua adalah kuis dengan Google Form. Nanti untuk linknya akan saya bagikan ke WA grup kita. Oke. Nah, tugas ini akan dikumpulkan pada pertemuan kita berikutnya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, saya harap kalian semua sudah menyelesaikan tugasnya. Begitu juga dengan kuisnya yang nanti akan segera saya rekap supaya saya bisa melihat bagaimana pemahaman kalian saat menerima materi dari saya di hari ini. Oke adik-adik, demikian perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih dan selamat siang semua. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Sekian video pembelajaran saya di kelas dengan materi regulasi penggolongan obat tradisional. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.